Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya Hasan dan Husain akan menjadi para pemimpin anak muda di surga." Nabi juga pernah berkata, "Sesungguhnya di antara cucuku ini," beliau sambil mengisyaratkan kepada Hasan, bahwa akan mendamaikan dua pasukan muslimin yang berseteru. Ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh para pemberontak yang berjumlah ratusan orang, Hasan dan Husainlah yang menjadi tamengnya. Namun, Utsman bin Affan menyuruh mereka untuk pergi, karena ini bukan urusan mereka. Dan akhirnya, Sayyidina Utsman pun diwafatkan oleh para pemberontak. Setelah Khalifah Sayyidina Utsman meninggal dunia, tidak ada satupun orang yang pantas untuk menjadi khalifah selanjutnya selain Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, keluarga Muawiyah tidak setuju akan hal itu. Mereka menganggap pengangkatan Ali sebagai khalifah selanjutnya terlalu terburu-buru. Mereka ingin mencari terlebih dahulu siapa yang menjadi dalang pemberontakan atas wafatnya Utsman bin Affan. Mereka ingin setelah otak dari pemberontakan itu ditangkap, barulah dipilih siapa yang akan menjadikan khalifah selanjutnya setelah Utsman bin Affan. Alasan Sayyidina Ali untuk tidak segera menangkap siapa dalang dari pemberontakan kepada Utsman bin Affan adalah beliau ingin terlebih dahulu menjaga kestabilan politik kaum muslimin, karena akan ada pertumpahan darah yang lebih besar jika pemberontak itu langsung ditangkap pada saat itu. Ali berijtihad untuk mengumpulkan kekuatan muslimin terlebih dahulu. Setelah kaum muslimin telah benar-benar kuat, maka akan dengan mudah para pemberontak itu ditangkap dan diadili. Setelah Ali dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah keempat, namun di sini orang-orang Syam tidak mau membaiat Ali. Ali pun memindahkan ibu kota dari sebelumnya di Madinah ke Kufah. Hal ini dikarenakan agar posisi ibu kota lebih dekat ke Syam, di mana para penduduk Muawiyah yang tidak membaiat Ali bisa lebih dekat ke ibu kota, sekaligus meredakan ketegangan antara pendukung Ali dan Muawiyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Setelah berpindahnya ibu kota dari Madinah ke Syam, para pendukung Sayyidina Ali dan Muawiyah berselisih paham dan akhirnya menimbulkan perang besar. Perang antar kaum muslimin ini dinamakan Perang Siffin. Banyak korban dari kedua belah pihak jatuh di sini. Perang Siffin terjadi adalah perang yang terjadi karena kesalahpahaman Ali dan Muawiyah. Perang ini juga didalangi oleh orang-orang Khawarij yang mewafatkan Utsman bin Affan. Setelah Ali dinobatkan menjadi khalifah, Ali pun diwafatkan oleh seorang pemberontak juga. Orang ini adalah orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Setelah Sayyidina Ali wafat, maka secara otomatis Hasan diangkat menjadi khalifah pengganti Ali. Sayyidina Hasan pun tidak lama menjadi khalifah. Beliau hanya berkuasa selama 6 bulan. Alasan kenapa Hasan hanya sebentar menjadi khalifah karena terindikasi akan kembali terjadinya perang besar di kalangan kaum muslimin, yakni peperangan antara pendukung Muawiyah dan pendukung Ali. Karena Hasan tidak ingin pertumpahan darah itu pun kembali terulang, maka beliau lebih memilih menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa di antara kedua cucuku akan ada yang mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Dan memanglah Hasan yang benar-benar mendamaikan kedua kelompok itu. Setelah Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, beliau pun kembali ke Madinah dan hidup tenang di sana. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Hasan meninggal di Madinah karena diracun. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang meracuni Hasan, karena Hasan sendiri merahasiakan hal tersebut sebelum beliau meninggal. Dengan diserahkannya pemerintahan kepada Muawiyah, maka berakhir pula kekhalifahan Islam. Karena setelah kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah, maka sistemnya pun berubah menjadi kerajaan. Setelah Muawiyah memimpin kaum muslimin selama beberapa tahun, Muawiyah pun meninggal dunia. Sebelum Muawiyah meninggal dunia, ia malah memberikan kekuasaan kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Padahal ada orang-orang lain yang lebih layak untuk menjadi penguasa setelah Muawiyah. Ada Abdullah bin Umar. Ada juga yang lebih pantas, yaitu Husain bin Ali. Tetapi Muawiyah malah menyerahkan kekuasaan itu kepada Yazid, yang secara keilmuan Yazid tidak memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin. Setelah ditunjuknya Yazid menjadi pemimpin oleh Muawiyah,
banyak orang-orang yang tidak puas dengan hal ini. Rakyat Irak dan Kufah pun mengirimkan surat ke Madinah. Mereka meminta agar Husain datang ke Kufah, karena orang-orang Irak dan Kufah akan membaiat Husain. Husain pun terpengaruh oleh surat-surat itu. Beliau pun mengutus seseorang untuk pergi ke Irak. Dan benarlah, orang-orang Irak di sana memang benar telah menginginkan bahwa Husain menjadi pemimpin mereka. Mereka menginginkan Husain merebut kekuasaan dari Yazid bin Muawiyah, karena memang Yazid bukanlah orang yang pantas untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Akhirnya, utusan Husain yang telah berada di Irak itu pun mengirim surat kepada Husain. Ia mengatakan Husain untuk segera pergi ke Irak untuk dibaiat oleh kaum muslimin dan merebut kekuasaan dari Yazid yang memang Yazid tidak pantas menguasai kaum muslimin. Akhirnya berangkatlah Husain ke Kufah. Namun sebelum itu Yazid mengetahui adanya pemberontakan di Kufah. Yazid pun mengirim seorang utusan yang sangat jalim, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Setelah Ubaidillah bin Ziyad berada di Kufah, maka memang benar orang-orang di Kufah ingin membaiat Sayyidina Husain menjadi pemimpin mereka. Akhirnya melaporlah Ubaidillah bin Ziyad kepada Yazid, dan Yazid pun mengirim pasukan untuk menghentikan pemberontakan itu. Ia tidak ingin orang-orang Kufah membaiat Sayyidina Husain. Ia tidak ingin Kufah lepas dari cengkramannya. Mendengar hal ini, Muslim bin Aqil yang berada di Kufah menyemangati orang-orang muslimin untuk melawan pasukan Ubaidillah. Ubaidillah pun melaporkan hal ini kepada Yazid. Setelah mendapatkan laporan dari Ubaidillah bahwa orang-orang Kufah telah bangkit, Yazid pun mengubah strateginya. Yang tadinya ingin menyerang Kufah dengan pasukan, sekarang ia melunakkan Kufah dengan membagikan harta ke orang-orang Kufah. Yazid menyogok setiap rumah yang berada di Kufah untuk tidak membaiat Husain. Akhirnya, ribuan pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Aqil yang tadinya ingin membaiat Husain, kini malah mendukung Yazid. Dari 3.000 orang yang akan mendukung Husain, kini hanya tersisa 3 orang saja karena telah disogok oleh Yazid. Setelah orang-orang Kufah dapat ditaklukkan dengan disogok dengan harta oleh Yazid, Muslim bin Aqil pun mengirim surat kepada Husain. Ia mengatakan bahwa Husain jangan jadi pergi ke Kufah. Dalam surat itu ia mengatakan agar Husain kembali ke Madinah karena orang-orang Kufah telah berkhianat. Orang-orang Kufah telah diberi harta yang banyak oleh Yazid agar tidak membaiat Husain. Setelah menulis surat tersebut, Muslim bin Aqil pun diwafatkan oleh Ubaidillah. Sementara surat yang dilayangkan agar Husain tidak jadi pergi ke Kufah tidak sampai ke tangan Husain. Yang sampai ke tangan Husain dan dibaca oleh Husain adalah menyuruh Husain untuk datang ke Kufah. Karena Sayyidina Husain hanya membaca surat yang pertama dari Muslim bin Aqil, Husain pun pergi ke Kufah dengan membawa 70 orang. Dalam 70 orang tersebut, terdapat juga keluarga Husain. Ketika itu, banyak para sahabat yang menasehati Husain agar tidak pergi ke Kufah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Ia mengatakan kepada Husain agar tidak jadi pergi ke Kufah, karena orang-orang Kufah terkenal suka berkhianat. Tapi Sayyidina Husain tetap pergi karena terpengaruh oleh surat Muslim bin Aqil. Sayyidina Husain pun tidak mengetahui bahwa Muslim bin Aqil telah diwafatkan oleh Ubaidillah. Ketika Yazid bin Muawiyah mendengar hal itu, mendengar bahwa Sayyidina Husain akan pergi ke Kufah, yang padahal beliau hanya pergi dengan 70 orang, Yazid kembali mengutus Ubaidillah bin Ziyad untuk menghalau Husain. Yazid takut sesampainya Husain di Kufah akan dibaiat oleh orang-orang Kufah. Meskipun orang-orang Kufah telah disogok oleh Yazid agar tidak membaiat Husain, Yazid merasa takut karena hati-hati orang Kufah adalah kepada Husain. Mendengar perintah dari Yazid, Ubaidillah pun menyiapkan 5.000 pasukan. 5.000 pasukan akan dilawankan dengan 70 orang yang dibawa oleh Husain. 40 dari 70 yang dibawa oleh Husain adalah Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi. Hanya ada 30 orang saja yang menjadi prajurit yang mungkin bisa bertempur. Dari ke-5.000 pasukan Ubaidillah dibagi menjadi beberapa pasukan. Pasukan yang pertama adalah 1.000 orang. Ketika ke-1.000 pasukan itu bertemu dengan Sayyidina Husain, pemimpin dari ke-1.000 pasukan itu mengatakan kepada Husain agar kembali ke Madinah.
Ia, pemimpin dari 1.000 orang itu, sangat mencintai Ahlul Bait. Ia terus menasehati Husain agar kembali ke Madinah. Tapi sayangnya, sebelum Husain kembali ke Madinah, tiba-tiba yang 4.000 orang yang dipimpin langsung oleh Ubaidillah bin Ziyad menemukan Husain dan 70 orang yang dibawa oleh Husain. Setelah itu, Husain pun berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Izinkan aku untuk pergi kembali ke Madinah, atau izinkan aku untuk bertemu dengan Yazid untuk berunding dengan Yazid, atau izinkan aku untuk tinggal di antara Madinah dan Kufah." Mendengar hal itu, Yazid berkata kepada Husain, "Di tempat ini, akulah yang berkuasa untuk memutuskan sesuatu." Pada malam hari di bulan Muharram, tenda orang-orang yang dibawa oleh Sayyidina Husain pun dikepung oleh pasukan Ubaidillah. Sayyidina Husain pun menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dan keluarga Nabi lainnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dihabisilah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu oleh orang-orang yang sangat fasik, oleh orang-orang yang tidak punya cinta sedikit pun kepada Ahlul Bait. Di antara orang-orang yang diwafatkan itu disebutkan nama-namanya. Semua putra-putra Sayyidina Ali diwafatkan pada malam itu. Abu Bakar putra Ali diwafatkan di situ. Utsman putra Ali diwafatkan di situ. Muhammad bin Ali diwafatkan di situ. Ja'far bin Ali diwafatkan di situ. Abbas bin Ali diwafatkan di situ. Putra-putra Husain pun termasuk dalam 70 orang yang dibawa oleh Husain. Mereka pun diwafatkan di situ. Putra-putra Hasan pun ada yang dibawa oleh Sayyidina Husain, dan mereka pun juga diwafatkan di situ. Semua keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Sayyidina Husain pun diwafatkan di situ oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Istri-istri Nabi yang dibawa Sayyidina Husain pun wafat di situ. Semua keluarga Nabi pun wafat di tanah Karbala itu. Pada tanggal 10 Muharram itu, Sayyidina Husain pun diwafatkan oleh orang-orang yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka tidak melihat apakah orang-orang itu adalah keluarga Rasulullah atau bukan. Mata-mata mereka telah ditutupi kebencian. Bahkan, kepala mulia Sayyidina Husain pun dipisahkan dari jasadnya. Kepala yang mulia itu pun dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Ketika itu, Ubaidillah bin Ziyad tengah membawa sebuah tongkat. Kemudian dipukul-pukullah kepala itu dengan tongkat. Cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para kaum muslimin muda di surga, diperlakukan seperti itu oleh seorang Ubaidillah bin Ziyad. Sampai-sampai Anas bin Malik yang ketika itu sudah sangat tua, sampai-sampai melaknat Ubaidillah bin Ziyad karena telah menghinakan kepala cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berita ini sampai kepada Yazid bin Muawiyah, ia pun marah. Ia merasa tidak memerintahkan agar Sayyidina Husain diwafatkan. Ia hanya memerintahkan agar menghalau Sayyidina Husain agar tidak sampai ke Kufah. Peristiwa ini pun dicatat oleh orang sebagai peristiwa Karbala, peristiwa yang setiap tahunnya diperingati oleh orang-orang Syiah. Karena memang orang-orang Syiah memang menyayangi Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait. Kita pun turut bersedih karena Ahlul Bait diperlakukan seperti itu. Tapi hendaknya kita tidak mencontoh orang-orang Syiah, karena orang-orang Syiah telah berlebihan untuk meratapi kepergian Ahlul Bait. Pada tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah suka melukai dirinya sendiri. Mereka mengatakan hal ini untuk mengingatkan mereka kepada Ahlul Bait.